Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya sekarang sudah ada Sobat PPATK Bung Yanuar Rizky. Ini ekonom yang lagi viral ya di tengah masyarakat karena analisis beliau terhadap ekonomi, perkembangan ekonomi cukup banyak mewarnai informasi di televisi maupun di media sosial ya. Sobat PPATK, kita sekarang mau diskusi terhadap tambang ilegal yang begitu marak ya, yang begitu masif juga di banyak daerah, dan ini kan tentu merugikan ekonomi ya secara makro, karena selain dampaknya kerusakan lingkungan yang dia munculkan, juga ternyata kan yang namanya ilegal bayar pajak juga enggak kan. Jadi alam kita rusak, uang kita tidak dapat dari yang disetor ke kas negara, dan tentu banyak lagi ya. Nah ini ya yang kita mau tahu banyak nih Mas Yanuar. Sejauh mana nih ya dampak ekonominya dari pertambangan ilegal ini, dan kenapa kayaknya dari tahun ke tahun masalah kita itu nggak selesai-selesai gitu. Ya, jadi kalau ilegal tetap ada dan tambah membesar, menurut saya berarti dia sebetulnya ada simbiosis mutualisme dengan yang legal. Oh, berkaitan erat benar. Berdasarkan analisa ya. Karena begini, Bang Ongah ya, kalau kita lihat gitu, misalnya orang menambang ilegal emas, setelah dia ambil emas itu masih mentah lah. Nah, pemerintah kita mengatakan bahwa kalau masih mentah tidak boleh diekspor, karena sekarang dengan kebijakan hilirisasi, melalui smelter ya. Melalui smelter. Sementara membangun smelter itu biayanya juga besar. Ya, biayanya besar. Yang legal ini kalau dia mau membangun smelter, dia harus pinjam segala macam lah gitu ya. Kemudian ada investor dan segala macam. Nah, yang legal ini kan sebetulnya dia juga menginginkan melepas barangnya, ya kan? Nah, kalau dia melepas barangnya, ada barang yang misalnya pada akhirnya ketangkep lah, katakanlah di samudra mana, diklaim itu dari ilegal. Pertanyaannya simpel aja kalau secara analisa. Kalau ilegal, yang disebut dengan masyarakat sekitar yang menambang ilegal, dia kemudian bisa melakukan ekspor, kan hebat betul gitu. Iya kan, hebat betul, pakai tongkang siapa gitu ya, kapalnya. Kemudian standing buyer di sana juga kan harus pakai LC, pakai segala macam kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini macam orang Medan punya peribahasa. Apa itu? Anjing menggonggong kencang-kencang, tak sadar pantat sendiri tergigit gitu. Jadi ini kan kita menggonggong terus soal ilegal sendiri, sebetulnya menggigit juga yang legal. Karena kan ini yang menjadi benang merah menurut saya, analisa pertamanya, kalau misalnya dia tidak boleh melepaskan yang mentahnya, sementara yang mentahnya ada pembelinya, apakah yang legal itu sedisiplin itu? Jadi intinya di balik ilegal ada yang ilegal gitu. Iya, ada yang legal. Yang legal yang memang memelihara ilegal ini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ini menurut saya main isu gitu loh. Main isu dalam artian kalau misalnya orang rame-rame mengatakan soal tambang-tambang ini terjadi kebocoran, terjadi segala macam. Isu yang dibesarkan kan ilegal. Padahal kan sebesar-besarnya ilegal tidak akan pernah lebih besar dari yang legal. Kan yang legal juga orang banyak bilang ada kasus transfer pricing lah, ada kasus segala macam. Tapi karena isu yang besarnya di ilegal, yang ilegal kan yang dibahas gitu. Yang legal tertutup. Tertutup. Jadi menurut saya ini macam kakak pembina juga pada akhirnya gitu. Jadi artinya kan bahwa yang ilegal ini juga menurut saya ada yang berkepentingan bahwa mereka tetap eksis. Sekarang kan gini Bang, gampang aja. Siapa yang paling berkepentingan ilegal ini harus hilang? Yang legal. Karena yang legal ini harus bayar pajak, harus bayar biaya konsesi, biaya pemulihan lingkungan, kena AMDA lah, kena segala macam. Tahu-tahu ada yang ilegal gitu tanpa segala macam. Menurut saya yang akan membantai duluan adalah yang legal. Karena dia ada biaya macam-macam kan. Tapi kalau ini
tidak terbantai, berarti kan ada sesuatu menurut saya. Iya kan? Jadi artinya kan, coba bayangin. Makanya itu pertanyaan saya di awal, nggak terselesaikan masalahnya. Iya. Sementara kan gini. Karena ada kakak pembina tadi. Kakak pembina. Karena gini ya, pendekatan perizinan itu adalah yang punya izin, pendekatan pengawasan kan begitu. Iya. Kalau kita melihat misalnya apa di salah satu tambang di daerah lah, di Morowali lah misalnya, rusak lingkungannya. Nah, dari KLHK mengatakan bahwa ini lingkungan rusak, ya kan? Kerugian sekian. Nah, salah satu enforcement pertama kan dicabut izinnya, ya kan? Lah kalau dia ilegal kan, apa yang mau dicabut? Apa yang mau dicabut? Dia sendiri ilegal gitu. Nah, menurut saya artinya kalau yang legal juga kemudian menyuruh yang ilegal untuk ngambil, begitu nanti izinnya kan akan tercabut. Karena kan yang ilegal nggak bisa dicabut. Sementara yang legal bilang itu ilegal, bukan kami gitu. Nah, jadi kalau dugaan saya secara analisa gitu ya, dugaan saya nih di sini nih, ya inilah sesuai dengan podcast kita ini. Di sinilah pencucian uangnya gitu. Jadi yang legal itu kemudian apa? Mangku yang ilegal, cuci uang gitu loh. Yang ilegal juga punya standing buyer. Siapa standing buyernya? Yang legal. Nah, kemudian karena ini barangnya dari ilegal, yang legal juga nggak bayarin pajak ini. Gede nggak margin dia? Gede. Dibandingin, ujungnya secara makro, negara dirugikan. Nah, jadi ini sebenarnya kembali lagi tentang kontrak muram kita tentang tata kelola tambang kita lah. Tata kelola sumber daya alam kita gitu. Jadi, kalau secara ekonomi makro, coba kita lihat. Kita ini, kalau harga batu bara naik, ekspor kita naik. Ya, penerimaan negaranya ya naik juga, tapi tidak sebanding dengan kenaikan harga batu bara yang luar biasa. Itu baru kita ngomongin yang legal, Bang. Ya kan? Yang legal saja orang selalu mengatakan tentang pengenaan pajaknya, pengenaan penempatan negara bukan pajaknya gitu ya dan sebagainya. Itu terlalu kecil. Kalau kita mau naikin yang di sininya digedein tarifnya, dia akan memperbesar yang ilegal karena yang ilegal nggak akan kena terhadap kebijakan tarif ini. Ya kan? Jadi ekonomi ini kan hanya mendapatkan dari untuk negara ini dari sisi konsesi, royalti, pajak, pendapatan negara bukan pajak. Kalau ilegal, dia jelas nggak dapat ini, nggak menyetorkan ini ke negara. Sementara item tadi ya? Item itu, sementara kerusakan ekologinya terjadi, kerusakannya terhadap masyarakat yang menghirup udara-udara tidak enak terjadi. Kemudian sesuai amanat konstitusi, sumber daya alam ini kan dikelola oleh negara untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran masyarakat kan? Iya, pasal 33 ya. Pasal 33. Caranya adalah ketika orang mendapatkan, negara ini mendapatkan pendapatan dari sumber daya alam yang dikelola oleh swasta yang diberikan konsesi oleh negara ataupun BUMN yang dikelola negara, pemerintah meningkatkan pajak ini. Disinilah pemerintah melakukan redistribusi. Entah itu untuk pendidikan yang sedang diributin UKT dan sebagainya ini. Nah, tapi kan kalau sekarang udah dianulir. Nah, anulir. Nah, kalau di sininya banyak kebocoran, yang legal orang mengkritik tarifnya. Sementara menurut saya yang legal ini kan semua pengusaha, pedagang. Kalau misalnya mereka secara politik kalah, dinaikin tarifnya di sini, menurut saya dia akan semakin memperbesar yang ilegal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya mohon maaf, ini potret aparat penegak hukum juga. Ya kan apalagi jangankan nambang gitu loh. Apa aja kan kita bisa pakai CCTV, apalagi nambang ya. Kalau nambang itu kan kasat mata gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa ilegal ini semakin besar, semakin ini ada simbiosis mutualisme main belakang dengan yang legal, yang mungkin terkait dengan pencucian uang gitu ya dan sebagainya. Dan juga ya ada backup politik ya kan, maupun backup APH ya, gitu loh. Karena ya seperti itu gitu, karena kalau orang bilang gitu,
kenapa investasi bodong tidak bisa ditertibkan? OJK bilang gitu, kami hanya mengawasi yang punya izin. Kalau yang nggak punya izin, bagaimana kami mengawasi? Jadi bagaimana kami mau disalahkan? Logika yang sama bisa kita katakan gitu. Loh, kok alam kita rusak ya? Bukannya sekarang kita nggak boleh ekspor yang mentah-mentah ini? Ya mungkin akan ditanya juga petugas KLHK, dinas-dinas daerah akan ngomong, ya kami kan menertibkan yang izin. Nah, kita selalu membangun retorika yang bulat gitu di situ. Jadi kalau menurut saya kan ini kan artinya kalau izin kan yang bisa menindak adalah aparat penegak hukum kan, bukan institusi, bukan KLHK-nya kan, tapi penegak hukumnya. Tapi kenapa ini terus berkembang ya begitu? Jadi kalau pertanyaan saya seperti ini, masa negara kalah dengan oknum tadi yang ada tadi? Ya jangankan tambang ya, dengan hal yang kecil aja kan harusnya bisa terlihat gitu ya. Tapi kenapa negara yang kuat begitu bisa kalah dengan katakanlah ada oknum-oknum yang mendukung, membackup segala macam gitu. Ya ini sebetulnya akar masalahnya nih politik ekonomi kita dikendalikan oleh bisnis yang membiayai politik. Oligarki. Tapi begini Bang, kita juga harus ingat gitu ya. Kan itu bukan hal baru. Di semua negara demokrasi, terutama yang sistem elektoralnya liberal seperti kita ini, pasti ada oligarkinya. Nah, di Amerika Serikat sendiri gitu, pembiayaan politik itu ya oleh oligarki. Tapi masalahnya, kalau kita lihat belajar dalam sistem demokrasi di Amerika Serikat, kan mereka begitu transparan. Kalau saya maju pilkada, dibiayai oleh pengusaha yang namanya Pak Nasir. Pak Nasir akan melakukan sumbangan ke saya. Secara terbuka di depan kita mengatakan ada kepentingan gitu. Ya, undang-undang kita juga mengatur kan? Mengatur, tapi kan orang banyak munafiknya kalau di kita kan. Jadi munafiknya itu kan seolah-olah jangan ketahuan lah kita saling dukung-mendukung gitu. Belum main banyak kaki kan. Coba. Ada namanya rekening rekening khusus, dana kampanye lah, segala macam sampai teknis. Begitu kan diatur gitu. Ya, tapi mainnya di belakang kan. Tapi kan coba gini Bang. Misalnya Warren Buffett sama Soros. Begitu misalnya Demokrat kalah, ya Soros tetap sama Demokrat gitu. Demokratnya tidak menjadi ruling parties, dia juga tidak menjadi ruling businessman lah gitu. Meskipun bisnis jalan. Nah, tapi kalau di kita, misalnya kalah gitu, oh dia udah keseberang gitu. Nah ini, jadi kalau menurut saya, kita itu relasinya jadi one to many gitu. Jadi satu oligarki, too many political player. Jadi siapapun pemenangnya dia tetap eksis. Nggak ada ideologi. Pokoknya intinya adalah jual beli konsesi gitu loh. Nah kalau di Amerika kan, kalau Anda setuju dengan liberal, Anda pasti seorang Demokrat. Kalau Anda seorang konservatif, pasti Anda seorang Republik. Nah Anda juga tidak akan jadi one to one kan? Karena dasar oligarkinya itu adalah dasar ideologi. Karena mereka juga punya ideologi dan punya prinsip. Punya prinsip. Itu ya. Kalau kita kan enggak gitu, enggak penting gitu loh soal apanya. Yang penting ada juga prinsipnya, prinsip untuk keuntungan. Iya keuntungan prinsip. Jadi menurut saya tuh kalau dari sisi relasi tuh begitu Bang. Satu, too many gitu semuanya. Ini yang mengakibatkan nggak sembuh-sembuh nih problem kita karena akhirnya siapapun yang jadi sumbernya sama. Tapi kan kalau misalnya one to one ya saat ini, begitu misalnya katakanlah partai yang ideologi nasionalis menang, pengusaha nasionalis lah yang eksis. Akan ada oposisi bisnis juga Mas. Pengusaha yang dasarnya adalah konservatif misalnya, dia juga akan menyerang ini kan. Tapi kalau antara ini pada dasarnya pada akhirnya bagi-bagi, entah itu bagi-bagi bisnis, bagi-bagi dalam politiknya, nggak ada gitu. Jadi menurut saya tuh penyeimbang ataupun oposisi kita bisa berdebat lah kan, katanya kita nggak ada oposisi, kita penyeimbangnya. Tapi akar masalahnya di sini loh. Kita bisnis aja gitu. Jadi kembali lagi, kalau yang legal gede-gede aja mereka bisa
bisa saling berbagi, apalagi yang ilegal. Yang ilegal ya pasti diternak sama yang gede ini. Coba kita lihat. Saya yang itunya ya, yang kasat mata kita lihat, dia disebut tambang ilegal, tapi semua alat berat ada di situ. Iya. Terus kan kalau dia temukan ilegal, alat berat ada di situ, orang ngelihat, kan dilakukan penindakan hukum aja oleh polisi, oleh aparat penegak hukum gitu. Tapi kenapa kita membahasnya tentang ilegalnya gitu, bukan tentang penegakan hukumnya? Jadi itu menurut saya sih dampaknya besar karena biaya ekologis itu juga besar dan kerusakannya juga besar gitu ya. Sementara negara jangankan untuk memperbaiki ekologis, ya kan, untuk meredistribusikan itu menjadi pendapatan negara aja tidak mampu. Jadi secara makro, dari neraca makronya kan harusnya konsesi ini menimbulkan pendapatan negara, ya kan. Kemudian dari sisi neraca makro non finansialnya, lingkungan terjaga. Itu kan dua fungsi itu, keseimbangan itu yang dicari. Sekarang keseimbangan lingkungan tidak tercapai, uang pun nggak masuk gitu. Dua-dua nggak dapat. Nah, jadi dampak ekonomi, dampak ekologisnya, ini kan Bang, makanya kenapa orang bingung. Wah, itu kok korupsi timah 270 triliun ya? Orang bingung, korupsi kok bisa 270 triliun? Nah ini kan masyarakat kita menganggap 270 triliun itu uang yang diembat. Padahal itu kerugian ekologis kan? Karena kerusakan lingkungan dan sebagainya. Nah artinya sebetulnya, karena dia sudah melakukan kerusakan ekologis 270 triliun, harusnya kan negara mendapatkan pendapatan paling tidak sama 270 triliun, atau lebih, ada margin ya, karena negara ini kan juga harus membagi untuk pendidikan dan segala macam. Kenapa ekologis yang dihitung? Artinya ada 40 lipat di situ kan, tidak setor segala macam. Potensi kerugiannya itu. Nah, jadi kalau secara makro sih ilegal ini ya kalau dibiarkan ya akan semakin membuat neraca ekologis kita timpang. Pendapatan negara yang untuk memperbaiki ekologisnya tak tercapai. Apalagi kita mau ada margin dari pengelolaan ekologi. Ya haruslah. Iya kan? Ya, nah. Dari mana kita negara bisa membiayai untuk pendidikan, gaji pegawai dan lain-lain. Ya, coba Bang, saya ingin mencoba kita lakukan analisa secara mendalam lah ya. Coba lihat beberapa tahun terakhir ini setelah pemerintah mengatakan bahwa kita mau hilirisasi dan sebagainya. Muncul nih pemain-pemain lama, oligarki lama yang dulu, mungkin kalau eranya saya sama Pak Nasir ini masih ingat era-era BLBI kan. Sekarang masuk lagi. Orang bilang, anak-anak milenial generasi Z bilang, wah ini Crazy Rich dalam beberapa hari sahamnya naik, dia menjadi orang kaya misalnya. Anggap aja kita bilang apa yang dari sahamnya naik. Tapi tidak cermatnya kita apa? Oh ternyata dia menggunakan saham ini untuk mendapatkan pinjaman dari bank BUMN kan? Jadi dia jual saham perusahaan tambang yang A untuk meng-take over tambang B. Ya, dengan alasan dia mengambil pinjaman ke bank BUMN, saya akan mengakuisisi perusahaan tambang lain karena untuk kebutuhan renewable energy ini loh, apa yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemerintah. Untuk saya mengakuisisi perusahaan tambang ini, saya gadein ya saham perusahaan tambang saya yang ini. Harga sahamnya dinaikin dulu. Makanya kan orang sekarang lihat saham salah satu konglomerat itu kan gitu ya. Minggu lalu naik terus, minggu ini tiap hari turun 10%, ribut lagi orang. Jadi kalau menurut saya, karena ketika dia naikin, dia mau pinjam duit ke bank kan, dia naikin nilai agunannya kan. Begitu setelah dapat dia turun, dia kecelela orang kan gitu. Nah, coba bayangin Bang, mainnya jualannya jualan kertas. Sama aja dengan gini kan, nggak ada bedanya dengan orang ngomong jualan properti di TV. Beli sekarang, hari Senin harga naik kan gitu Bang. Bangun aja belum gitu, dia cuma ngomongin gambar. Ini kan bayangin loh, yang dapat konsesi legal dari negara ini, dia ngomong, saya dapat nih dari negara akan membangun renewable energy. Saya akan ambil perusahaan itu. Belum diambil Bang. Dia bilang udah minjem dari Bank BUMN. Ya kan? Ini aja menurut saya menunjukkan ketimpangan gitu.
Nah, ujung-ujungnya yang ini Bang, Abang kita pernah bayangin nggak? Kalau misalnya di mana lahannya? Yang ilegal-ilegal ini termasuk yang diakumulasi untuk dia mendapatkan dana dari pasar bursa, dari bursa saham maupun dari bank. Jadi yang ilegal ini ada bapak kakak pembinanya nggak? Ada menurut saya. Pertanyaan saya gitu, yang legal-legal ini selalu mengakuisisi kan? Ya kan? Nah berarti kan ada. Nah ini yang menurut saya tuh nggak fairnya tuh di sini. Ekologinya dirusak, negara nggak dapet. Bahkan untuk membiayai ini pun ya, pakai pinjaman ke bank BUMN. Harusnya uang yang dari bank BUMN tadi itu meningkatkan ekonomi UKM atau apa gitu ya. Iya. Tapi atau nggak apa-apa, membiayai tambang ini nggak apa-apa. Tapi kan harus menghitung juga bahwa ini memenuhi aspek-aspek ekologi juga kan. Karena bank BUMN kan agent of development. Jadi kalau pemerintah menginginkan bahwa tambang yang sehat, dia boleh kasih pinjaman, tapi memastikan tambang ini sehat kan? Ini juga kan menurut saya hanya ingin membuka cara berpikir kita, cara analisa kita, bahwa ini barang yang kelihatannya simple gitu, ilegal ini, tapi ini menjadi nggak simple apa? Karena yang main di sini nih, kalau kata orang-orang Palembang nih wong gerot semua. Ya kan orang-orang yang memang sakti lah, sakti mandraguna gitu. Jadi itu yang menurut saya. Tapi kan gini, udah sakti mandraguna, rata-rata juga politisi juga. Ketika jadi politisi dia butuh isu untuk populis kan? Isu-isu tentang masuknya tenaga kerja asing lah, segala macam. Begitu wajahnya jadi politisi, dia ngomong itu ilegal. Nah, ini kan paradoksnya kan kelihatan, Bang. Ya kan, jadi intinya adalah paradoksnya itu kan kelihatan bahwa dia mengatakan bahwa ini yang legal, ya kan? Tapi begitu ada serangan terhadap tambang, selalu dikatakan ilegal. Memang yang legal tidak ikutan gitu loh. Jadi menurut saya itu ilegal itu sederhananya isu yang dipelihara untuk menutupi isu yang lain gitu. Isu-isu yang legal-legal ini gitu loh Bang gitu. Supaya yang legal nggak tersentuh ya, meskipun masalahnya banyak. Banyak. Coba kalau misalnya isu ilegal tidak ada. Channel Sobat PPATK ini misalnya membahas tentang transfer pricing ataupun dokumen terbang dan sebagainya lah. Ya. Transfer pricing terkait kita baca laporan keuangan perusahaan tambang kita sesuai dengan alokasi SKK migas, kita analisa lah sesuai dengan analisa transaksi keuangan. Kalau itu dibahas, mati dia. Tapi karena isu yang besarnya ilegal, kita bahas yang ilegal itu. Yang ini kan dia kan, ini kan jadi ini adalah manajemen zaman now Bang, manajemen isu. Jadi untuk agar isu kita tidak ada yang nyentuh, kita terbitkan isu baru, gitu, isu yang memang pengalian isu lah ya. Jadi model-modelnya ya. Menurut saya sih itu. Jadi ilegal ini menurut saya sih ya ada yang berkepentingan agar ilegal ini selalu ada gitu. Ya, kita lihat tuh ya masalah tambang ilegal, tapi kok ada sampai Jaksa Agung muda gitu yang kuntit gitu tuh, jadi persoalannya kayak begitu besar gitu ya. Padahal kan kalau ilegal ya selevel Polres atau apa kan bisa nyelesain gitu ya. Betul. Termasuk timah kan? Isu nasional. Iya, jadi itu membuktikan bahwa ilegal ini sekarang gini deh Bang. Kalau misalnya sekarang sampai isu menguntit, orang bilang perang bintang lah. Kan kalau udah jadi bintang, masa minta ke yang legal nggak dikasih? Pasti dikasih kan Bang? Ya kan? Tapi kenapa kok seolah-olah mereka dari yang ilegal gitu, melindungi yang ilegal. Jadi kalau menurut saya sih ilegal ini ya legal, ilegal, backup gitu ya, semua saling tiga uang gitu, saling membackup, mengikat satu lingkaran gitu, jadi satu ekosistem. Jadi artinya kalau misalnya ilegal ini kita hilangkan, lakukan penegakan hukum, semua jadi legal, ekosistemnya terganggu Bang, karena yang ini juga hidup dari. Jadi kasarnya gini loh, untuk saya bisa
bisa makan enak gitu, saya harus punya selera kan. Kalau seleranya dicabut, walaupun makanan ini saya nggak enak gitu, nggak mau makan. Nah kurang lebih legal ini kan gitu Bang. Jadi dia ada dalam ekosistem ini gitu. Jadi agar yang legal ini besar, dia butuh yang ilegal. Ini juga yang menjadi alat kenapa muncul isu-isu perang bintang gitu. Karena kan butuh perlindungan pada akhirnya. Gitu loh Bang. Nah ini kita bicara positif nih ya. Oligarki positif untuk membangun negara. Pemerintah tentu juga isinya untuk memperbaiki kondisi negara. Masyarakat mendukung. Nah apa yang sebaiknya harus dilakukan sehingga tadi ya, kalau tambang itu dikelola secara baik. Ketua KPK itu pernah menyebutkan itu, setiap orang di Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir itu bisa digaji 20 juta. Ya kan? Nah ini kita semua, kita asumsikan baik gitu ya. Yang tadi membackup itu juga untuk kebaikan dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama menurut saya kita harus kembali kepada membangun paradigma ekonomi kita tuh ada ideologinya. Ideologinya ya konstitusi gitu. Konstitusi kita ada, makanya kita harus melakukannya kembali lagi penataan pengelolaan tambang. Jadi kalau yang dikatakan tadi oleh mantan ketua KPK ya, bahwa kalau pengelolaannya dilakukan benar pasti akan menimbulkan dampak. Nah gini, kita lihat nih, negara kita ini kan negara yang boleh dibilang tuh warisannya sebelum penjajahan VOC itu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi feodal lah. Ya kan? Nah, mental ini juga muncul di masyarakat kita kebanyakan. Bahwa kalau yang namanya kekayaan alam itu punyanya raja. Kemudian muncul VOC. Jadi punyanya VOC, punyanya penjajah. Kita ini kerja saja di situ. Nah, ini kan kenapa kita memerdekakan diri menjadi negara kesatuan itu. Bahwa sumber daya alam itu yang punya negara. Pemerintah, dalam hal ini dalam tanda petik, raja di republik adalah hasil pemilihan umum. Dia hanya proksi yang disuruh mengelola yang dipilih oleh masyarakat kan. Nah, pengelolaannya negara. Tapi orang selalu mengkritik, wah ini kalau gitu ini kiri banget nih, ya kan? Jadi seolah-olah bahwa semua dikuasai negara. Kalau semua dikuasai negara, peran swasta nggak ada, nanti yang korup di negaranya. Muncullah kita pada akhirnya semakin mendorong sektor swasta untuk mengambil peran dalam perekonomian. Karena sudah kalau di negara ini korup. Ternyata swasta ini, ideologi kita ternyata memang korup, bukan persoalan institusinya. Ini kan, ini Bang, jadi kalau menurut saya, kalau kita juga bisa bertiga di sini nih sama KPK, persoalannya bukan reform institusi gitu, bukan itu dikerjakan BUMN, dikerjakan swasta, atau dikerjakan oleh pemerintah. Persoalannya ternyata mind map kita gitu. Mind map kita ini memang budayanya korup gitu. Begitu entah itu Anda menjadi orang swasta, entah itu menjadi orang BUMN, entah itu menjadi apa, begitu Anda pegang konsesi, Anda menganggap diri Anda raja gitu. Ya kan? Nah, jadi hal kayak gini ini kalau kita bicarakan solusinya sih banyak alternatifnya. Tapi kadang-kadang kenapa tidak berjalan? Karena kita lupa gitu. Karena ternyata problemnya ada di diri kita semua nih. Ya kan, ada di diri kita semua bahwa kita menganggap bahwa kalau kita berkuasa, saya berhak atas itu segala macam. Kemudian untuk value added-nya dikelola oleh swasta. Tapi yang bukan swasta pedagang gitu loh Bang. Industrialis, kita tuh membutuhkan swasta yang industrialis, yang membangun industrinya. Bukan yang pedagang ini maksudnya. Dapat konsesi dari SKK Migas, didagangin sama dia, didagangin ke Cina lah, didagangin ke siapa. Konsesi tadi yang konsesi dieksploitasi. Makanya industrinya tidak pernah terbangun kan. Karena begitu dia jual ke Cina, Cina bilang, oh iya gue butuh nikel nih, karena saya mau membangun industri baterai. Ributlah kita soal industri baterainya kenapa tidak tumbuh? Karena dijual konsesinya. Berarti kan kita memberikan ruang kepada swasta
Tapi kita tidak selektif, swastanya itu harus industrialis, bukan pedagang. Dan kebanyakan di kita pengusaha pedagang. Jadi jualan konsesi aja gitu, jualan kertas aja gitu. Jual izin, jual apa. Jadi makanya industrinya tidak pernah terbangun. Nah, ke BUMN, kalau BUMN dia belum apa-apa udah korup lah. Misalnya Bang ya, di BUMN, coba kalau kita perhatiin, kenapa sih BUMN itu misalnya kayak BUMN Karya, kayak segala macam nih, yang seperti itu, atau Krakatau Steel lah, ya, yang baja gitu ya. Kenapa sih Krakatau Steel tuh industri baja yang kita banggakan, kok sekarang tuh kayak mau bangkrut karena kalah sama baja Cina gitu misalnya ya. Bahkan dia udah bangkrut kan? Udah bangkrut, kalah sama baja Cina. Kalau kita lihat, karena overhead produksinya baja di Krakatau Steel dengan overhead produksi baja di Cina, mahalan di sini. Jadi Cina udah tambah margin, kita overhead aja belum nyampe gitu. Jadi kan jual rugi. Nah, kalau kita bedah Bang di sini secara akuntansi. Nah, ini nih sobat PPATK nih, pentingnya PPATK tuh di sini karena analisanya tuh analisa transaksi keuangan kan. Kita tuh tidak terbiasa menganalisa konteks ekonomi dari sisi akuntansi Bang. Kan kalau PPATK ini sangat terbiasa nih dianalisa uangnya dari mana gitu ya. Nah, kalau kita analisa biaya harga pokok produksi baja yang kita contohkan tadi, oh ternyata ada alokasi investasi pabrik baja yang dialokasikan itu besar. Kok di sini kecil? Setelah kita lihat, kita bedah lagi ke belakang, terjadilah yang namanya cost overrun. Cost overrun itu apa? Ketika bangun pabriknya dikorup kan? Kalau bangun pabrik 100, kemudian terjadi cost overrun-nya katakan 50, kan jadi 150 Pak. 150 ini dibagi 10 tahun jadi 15. Kalau 100 dibagi 10 tahun 10. Ini penyebabnya nih. Nah, kenapa BUMN ini juga jadi masalah? Dia industrialis, tapi ketika dia membangun industri, proyeknya pun dia korup gitu loh. Dalam artian inilah yang menurut saya tuh, ya kita memang membutuhkan ini sih Pak, membutuhkan pemimpin yang kuat sih. Tapi kuat dalam artian memang dia drivingnya jelas gitu. Jadi kalau sekarang kita tanya solusinya apa? Ya solusinya kita perlu industrialis. Industrialis itu bisa swasta, bisa BUMN. Kalau swasta problemnya kita pedagang. Kalau BUMN problemnya adalah mereka suka korup di proyek pembangunannya. Nah, artinya apa? Musuh kita apa? Korupsi. Nah, jadi kalau kata saya, kenapa pemerintah ketika memberikan konsesi tidak memberikan kepada pengusaha yang modelnya industrialis? Konflik kepentingan, pembiaya politik kan Pak? Ya kan? Kenapa pemerintah tidak tegas terhadap cost overrun yang dilakukan BUMN? Ya dia suppliernya juga di situ. Jadi kalau menurut saya Pak Nasinongah ya, benang merahnya tuh apa? Benang merahnya memang yang namanya transaksi konflik kepentingan harus kita sapu. Transaksi konflik kepentingan selalu terkait dengan cuci uang untuk menghindari tindak pidana asal. Jadi peran PPATK ini sentral sebetulnya terhadap penataan kembali sektor ini. Cuman kan kalau ekosistem politik yang lebih besar dari PPATK jadi mendukung ya saya paham juga gitu kalau itu jadi sulit gitu ya. Tapi menurut saya kalau ditanya apa solusinya, penataan industri, harus dibangun industrinya. Industri bisa dibangun oleh BUMN maupun swasta. Karena menurut saya Pak, sebenarnya kita itu sekarang ini kenapa isunya itu adalah koalisi besar. Saya melihatnya memang kita kayaknya kangen ke tahun 80 Pak. Karena tahun 80 itu Soeharto melakukan banyak agenda quick win untuk perekonomian nasional dengan menyerahkan proyek-proyeknya itu ke swasta. Setuju aja, tapi kalau swastanya 80 melahirkan BLBI kan Pak. Karena ternyata swasta yang dipilih bukan swasta yang membangun industri, swasta yang berdagang, cari kredit, cari apa gitu. Nah, kita jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Jadi kalau pemerintah ingin mendorong swasta, pengusaha tambang ini setuju-setuju aja, tapi cari yang betul-betul pelaku industri tambang yang termasuk juga berkontribusi positif ke penerimaan negara, berkontribusi positif juga untuk pemeliharaan ekologi. Itu aja. Kita punya nggak pengusaha jenis yang seperti itu? Menurut saya
Kalau dicari, diberikan insentif yang benar akan ketemu, Pak. Ada. Nah, tapi kalau insentifnya selalu terkait dengan konflik kepentingan, nggak akan ketemu. Berapa persen tuh? Gini, Pak, saya punya ide sedikit liar ya, Pak ya. Iya. Coba kalau kita bayangin, Pak, kalau misalnya tambang segini, disekuritisasi sama negara, yang namanya efek berguna aset, asset backed securities. Disekuritisasi lahan ini, dijual ke masyarakat kita yang punya uang dalam bentuk EBA. Ini dikelola segala macam, ya kan? Ini menurut saya akan jalan gitu. Itu juga bagian dari redistribusi aset. Nah, tapi kalau misalnya konsesi segini diberikan kepada satu orang ini cara berpikirnya nyari ke bank, udah dapat hutang bank, dijadiin isu untuk dia dapat duit dari masyarakat lewat saham. Ini kan yang salah. Jadi kalau menurut saya, kenapa kita nggak membuat lahan itu dibagi ke banyak orang? Sehingga nanti kita cuma butuh pengelolanya saja gitu. Tapi sekuritisasinya itu justru dilakukan di lahannya. Kalau sekarang kan nggak gitu, Pak. Konsesi diberikan kepada satu pihak, pihak itu kemudian mencari pendanaan ke bank. Begitu dia dapat pendanaan ke bank, dia cari duit pula di bursa saham pakai isu ini. Kenapa kita nggak buat ini aja sekuritisasi? Lahan yang ada, lahan konsesi ini. Menurut saya ini juga mendorong peran swasta, Pak. Dibagi gitu loh. Dibandingkan kayak gini jadi kulakan. Dan masyarakat bisa berperan aktif. Karena kalau kan gini misalnya, kalau misalnya saya bisa beli satu lahan gini, saya kan pasti punya concern juga agar lahan saya itu tidak digerogoti nama yang ilegal kan, Pak. Karena itu menyangkut dengan return saya kan gitu. Berarti kan saya akan ketat kepada pengelola. Kalau sekarang kan masyarakat kan kayak gini, Pak. Menurut saya itu sekarang itu kita ini terkait dengan tambang ini, ibaratnya itu bayangan kita sendiri pun nggak kelihatan gitu. Jadi kita nggak tahu mukulin siapa gitu. Nah itu, Pak. Jadi saya perbaikannya itu harus fundamental lah. Gitu. Oke, sobat PPATK. Ini kalau soal tambang ini ya, terlalu banyak ini ya. Kepentingan. Sangat. Dan politik kita ya politik tambang, Pak. Karena politiknya dibiayain dari tambang, kita nggak bisa bicara apa-apa. Saya juga mau bingung nih Mas Yanuar nih. Apa yang mau kita bahas lagi gitu ya. Karena persoalan ini kan persoalan yang sangat sudah lama, tapi kenapa nggak bisa selesai-selesai. Banyak masukan, rekomendasi untuk lakukan ini, tapi juga nggak jalan-jalan. Kita serahkan aja lah ke sobat PPATK ya. Ya, yang penting generasi baru kita minimal punya literasi lah, gitu lah. Ya. Dan jangan lupa sobat PPATK, terus semangat ya. Terus berdoa untuk kita bisa terus maju. Jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?